Shalom. Sangat sukacita sekali dapat bertemu kembali, saudara. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Engkau selalu Kau berikan jalan yang terbaik Bapa. Walaupun terkadang kami Tuhan Yesus bingung menghadapi hidup ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang pasti. Kau adalah Tuhan yang memberikan sesuatu yang masa depan yang penuh dengan kepastian yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bimbing kami Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara, saya akan bawakan tema mengenai pembaruan manusia rohani. Pembaruan manusia rohani, saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah sesuatu yang mengalami perubahan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, itu semua mengalami satu perubahan. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah di dalam hidup ini, saudara. Ya. Kita mengalami satu perubahan dari muda sampai tua sampai kita selesai hidup dalam dunia ini. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah seperti roda dalam kehidupan. Ada kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah, demikian seperti itu. Semua mengalami perubahan demikian seperti itu. Nah, ada orang mungkin yang mengalami dalam hidupnya dia tidak mau berubah, saudara. Dia senang dalam kehidupannya dalam keadaan sekarang seperti itu. Mungkin keadaan hidupnya itu stagnasi seperti itu. Ya. Kalau menurut firman mengatakan bahwa segala satu itu adalah merupakan satu perubahan, saudara. Ya. Merupakan satu kebosanan atau satu kejenuhan. Kalau hidup ini tidak pernah berubah, saudara. Bahwa waktu itu tidak pernah bisa ditahan oleh kita. Semua berjalan. Dia akan berubah. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan rohani kita harus mengalami satu perubahan. Dalam perubahan demikian itu, memang perubahan itu ada yang negatif, ada yang positif, saudara. Kita percaya bahwa kita diajarkan firman Tuhan. Kita selalu diingatkan menjadi murid Kristus. Kita diajarkan untuk taat kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman demikian itu. Pasti bahwa perubahan itu ke arah yang positif demikian seperti itu. Nah, perubahan-perubahan yang demikian itu di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya seperti itu, saudara. Seperti kita ketahui, firman Tuhan ini merupakan satu perumpamaan yang sangat luar biasa, saudara. Anggur itu yang baru, saudara, ya, kalau mengalami satu proses fermentasi dikatakan itu, dia jadi menyerap gula di dalam anggur sendiri, akan menciptakan namanya di situ ada karbon dioksida dan etanol, saudara. Etanol itu yang bisa meledak atau seperti itu ya. Karbon dioksida itu bisa membuat anggur itu terasa satu pekat demikian seperti itu. Firman Tuhan dikatakan bahwa anggur yang baru itu ya harus ditempatkan di tempat yang baru, kulit yang baru demikian itu. Anggur itu adalah sesuatu dikatakan bisa merupakan berkat Tuhan, berupa hikmat Tuhan, firman-firman berkat firman yang kita terima dari apa yang kita dengar seperti itu. Janji-janji Tuhan, perintah Tuhan semua ya. Sehingga kita adalah orang-orang yang bisa dapat menikmati kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah seperti itu, saudara. Itu adalah anggur yang baru ya, diberikan kepada kita seperti itu. Anggur yang baru demikian, itu mengandung sesuatu dorongan, mengandung satu kuasa seperti itu. Seperti anggur yang di dalam kulit yang baru itu. Dia mendorong. Karena kulit yang lama itu tidak akan tahan mengalami dorongan daripada anggur yang baru ini, saudara. Demikian juga, saudara. Kalau kita tetap memakai kehidupan yang lama kita, ya, kita tetap memakai kantong kulit yang lama demikian itu, tidak mungkin kita bisa menjadi pelaku firman, saudara. Dalam hidup kita selalu ada pertentangan bahwa kita akan melakukan hal-hal yang baik menurut firman Tuhan, tapi tubuh ini, pikiran-pikiran yang lama ini selalu mencegahnya, selalu menolak hal demikian seperti itu. Kantong yang lama itu harus kita singkirkan, saudara, seperti itu.
harus diganti seperti itu. Ya. Akan menjadi konflik dalam setiap hidup kita. Kalau kita menerima firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, apalagi kita merenungkan firman Tuhan, akan menjadi satu konflik kalau kita memakai tetap pola pikir yang lama, memakai cara bertindak yang lama seperti itu. Hal demikian itu akan terjadi. Banyak orang, saudara, mula-mula mungkin melayani Tuhan, mengenal Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, ingin berubah seperti itu ya. Lama-kelamaan setelah dia itu sudah berdiam di dalam satu zona nyaman, ya, seperti itu. Atau apalagi dia sudah mengalami satu prestasi mungkin dalam melayani Tuhan, ya, sudah melayani, dikasih kepercayaan yang lebih daripada gereja, demikian itu. Dia kembali, saudara, kepada kantong yang lama itu, saudara. Seperti itu. Ya. Akan banyak terbuang, saudara, berkat-berkat firman Tuhan itu. Akan pecah, bahwa kulit-kulit yang lama itu akan pecah, tidak akan mampu. Dia itu menerima berkat firman yang sangat luar biasa. Yang baru itu, saudara, seperti itu. Hal ini membuat kita adalah orang-orang yang bisa mengatakan bahwa dalam hidup kita itu harus ada satu pembaruan. Bagaimana itu mengalami satu pembaruan, saudara? Salah satunya adalah kita membuka hati kita. Membuka hati kita, membersihkan hal-hal yang kotor dalam setiap hidup kita. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang penuh dengan kecemburuan, penuh dengan iri hati, penuh dengan terlalu gampang mudah marah, saudara, seperti itu. Atau terlalu mudah untuk menghakimi orang lain, demikian seperti itu. Kita singkirkan semuanya itu, saudara. Ganti, seperti seseorang adalah memakai baju yang lama itu, sudah kotor, sudah tercemar sangat luar biasa, dibukalah, dibuanglah, sudah seperti itu. Memang pada waktu kita melakukan hal demikian itu, mungkin kita rasa dipermalukan, kita rasa malu, saudara. Kita berubah demikian seperti itu. Ada bagian sekelompok orang yang mengatakan bahwa oh, dia sudah berubah loh. Oh, kok dia bisa berubah seperti itu? Apakah dia betul-betul berubah? Ataukah dia itu memang hanya kulitnya saja untuk berpura-pura berubah seperti itu? Kita tidak akan peduli, saudara, seperti itu. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa berubah, memakai jubah yang baru, kulit kantong yang baru, anggur yang dicurahkan oleh Tuhan, demikian seperti itu. Kita masih memikirkan, saya ini adalah orang yang bodoh. Saya ini adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Saya dari keluarga yang tidak mampu. Saya tidak punya kemampuan yang selevel dengan teman-teman saya, demikian seperti itu. Mana layak saya melayani Tuhan? Mana layak saya menerima berkat-berkat daripada Tuhan, demikian itu. Mana layak saya bercerita tentang firman Tuhan? Itu adalah kantong yang lama, saudara, seperti itu. Makanya firman Tuhan pada waktu dicurahkan akan pecah, akan terhambur keluar, terbuang sia-sia, saudara, seperti itu. Ada juga orang mengatakan bahwa dengan kesombongannya, saya ini adalah orang yang kaya, saya ini adalah orang yang pintar, saya adalah orang yang dihormati, saya punya status sosial yang sangat baik, pekerjaan saya seperti itu. Untuk apa saya melakukan firman Tuhan? Untuk apa? Saya sudah baik kok. Tuhan sudah tahu saya orang baik. Itu kesombongan, saudara, seperti itu. Kantong yang lama juga. Makanya firman Tuhan, pengajaran tentang firman Tuhan yang dikatakan tadi adalah firman Tuhan itu yang mengajar, memimpin, membimbing, menghibur, semuanya itu banyak keluar, terpecah di dalam kantong yang lama, demikian seperti itu. Tidak menjadi berkat bagi orang yang tetap mempertahankan eksistensi, demikian seperti itu. Jadi hal demikian adalah dua hal, saudara. Kalau kita memakai jubah kita yang lama atau kantong yang lama seperti itu, mungkin kita adalah orang-orang yang penuh dengan rasa diri rendah, saudara, seperti itu. Atau kita adalah sebaliknya orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, orang yang penuh dengan kesombongan. Saya adalah orang-orang yang sukses, semua seperti itu, saudara. Tapi di jalan Tuhan semuanya itu adalah menurut kita berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara. Kita lihat firman Tuhan dikatakan demikian, saudara. Kenapa kita harus meninggalkan kantong yang lama itu, saudara? Kita lihat di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 24, saudara. Cukup panjang ini ya. Bisa kita baca sama-sama seperti itu ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah dimuridkan. Kamu banyak mendengar tentang firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia yang menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan, dan Tuhan telah berikan kepada kita semuanya itu. Tinggalkan kantong yang lama itu, jubah yang lama itu seperti itu. Tinggalkan manusia lama seperti itu, saudara. Kita meraih masa depan penuh dengan kecerahan bersama Tuhan, memakai manusia baru, sehingga apapun yang kita dengar firman Tuhan itu menjadi rema untuk kita, menjadi sesuatu yang baik untuk kita, menjadi sesuatu yang untuk menjadi berkat untuk kita, dan kita dapat memberkati orang lain seperti itu. Hal demikian membuat kita adalah orang-orang yang dikatakan menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga orang dapat merasakan, saudara, dimanapun kita berada, ada satu cita rasa yang kita keluarkan dari perkataan kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita, itu ada rasanya, ada punya namanya kedamaian di situ. Ada kalau kita bicara dengan orang lain rasanya sukacita kepada kita, walaupun kita mungkin memperingati dia, mengajarkan dia, menegur dia, tapi kasih Tuhan itu melingkupi semuanya itu, saudara. Karena kantong yang baru ini adalah penuh dengan kuasa. Firman Tuhan, anggur yang baru ini adalah anggur yang sangat berkuasa, penuh dengan satu dimensi yang baru daripada Tuhan itu. Sehingga kalau kita pikirkan, saudara, firman Tuhan itu tidak pernah habis digali, saudara, seperti itu. Mungkin pada hari ini kita berbicara tentang Efesus 4 ini, saudara. Saya berbicara demikian seperti itu. Besok kita berbicara punya rema yang lain seperti itu, saudara. Hikmat Tuhan luar biasa, saudara, seperti itu. Saudara, mari kita mengalami satu perubahan. Perubahan manusia batiniah kita, ya. Perubahan secara manusia, rohani kita. Mengalami satu perubahan. Sehingga perubahan itu adalah membuat kita adalah orang-orang yang bisa terus melanjutkan hidup ini. Melanjutkan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan, sebagai murid Kristus seperti itu, sebagai sahabat Kristus, sebagai hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan di dalam dunia ini. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kita. Mari kita doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami kenal dengan nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman itu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kedekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karya, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara kasih, jika ada yang sakit, tumpangkanlah tangan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.